Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi jama'ana fi hazal majlis jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Para pemirsa Bangka Pos Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, para soimin rahimakumullah, pada kali ini Bangka Pos menampilkan sebuah tema atau topik tentang sabar dan sobur atau sabir ke masabir. Sebuah istilah yang di dalam Al-Quran di banyak ayat dipakai untuk menjelaskan tentang fenomena kehidupan manusia. Sabar adalah sebuah proses yang dilakukan oleh kaum mukmin khususnya atau muslim khususnya ketika mereka mendapatkan sebuah rintangan, tantangan yang mereka tidak sukai, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain, khususnya yang datang dari orang lain. Sikap untuk menahan diri, tidak mengedepankan amarah dan sebagainya, bersikap sabar dan seterusnya adalah sebuah sikap yang diberikan Allah kepada kita semua sesuai dengan pengalaman, pengetahuan dan pemahaman kita tentang masalah itu sendiri. Ada orang yang di dalam menghadapi berbagai halangan dari rintangan, bahkan hinaan dari orang lain, dia tetap tidak membalas, berlaku sabar. Nah, bagi orang-orang yang sudah ada batasnya terhadap halangan rintangan itu, lalu dia menemukan titik jenuh, dan lalu kemudian keluar dari titik kesabarannya itu, maka di dalam Al-Quran kata-kata yang dipakai adalah sabar dalam pengertian yang umum. Tetapi nanti ada hamba-hamba Allah yang diberi Allah kekuatan, ya, kemampuan untuk menghadapi berbagai halangan rintangan itu dengan kesabaran yang luar biasa. Dan di dalam Al-Quran, sebagaimana diibadikan Allah sebuah lesson learn bagi kita semua, kepada Nabi Ayub yang diberi Allah ujian, penyakit, yang kemudian istrinya ternyata tidak sabar. Dan Nabi Ayub tetap sabar menghadapi kenyataan itu. Sebagai konsekuensinya Nabi Ayub, sebagaimana di dalam Al-Quran itu, diberi Allah ruang untuk memberikan hukuman kepada istrinya, walaupun itu tidak menyakitkan istrinya, untuk memberikan hukuman yang ringan. Tapi di sini dapat kita pahami bahwa sabar yang ada di sini adalah sabar yang ada batasnya. Tapi ketika misalnya seorang Nabi Ayub diberi kesabaran luar biasa, maka Nabi Ayub termasuk orang-orang yang sabir, yang sabirin, yang kuat menghadapi tantangan rintangan dari berbagai rintangan itu. Nah, sementara dalam berbagai ayat yang lain, misalnya dijelaskan tentang soburun. Dan ini adalah dialamatkan kepada Sang Pencipta Allah SWT, dan sifat sobur, salah satu sifat dari 9 sifat Allah SWT, memang berbeda dengan sabar yang diberikan kepada manusia. Allah sebagai pencipta memiliki sifat sobur itu tidak bergeming sedikit pun untuk menyikapi apapun perbuatan hambanya. Zalim dan khianah seperti apa, Allah tidak pernah dendam. Dan dia tetap memiliki rasa kasih sayang, Rahman Rahim, Ghafurur Rahim. Nah, perbedaan inilah yang membuat pakaian sabar untuk manusia dan sobur untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa banyak hamba-hamba Allah di muka bumi ini yang termasuk kelompok-kelompok yang seperti diajarkan, lesson learn oleh Nabi Allah Ayub. Makanya di dalam ayat-ayat itu Allah sering mengelompokkan orang itu dengan ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Nah, oleh karena itu sabar itu tidak sendiri. Tentunya
dimiliki oleh orang-orang memiliki pengetahuan, pengalaman ya terhadap ilmu pengetahuan dan sebagainya, sehingga dia dapat memiliki rasa sabar itu luar biasa. Adapun sifat sabur hanya menjadi pakaian Allah, milik Allah adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki Maha Rahman dan Rahim, kasih sayang kepada hambanya, makhluknya. Sezolim apapun, sekuat apapun dia melakukan kejahatan kepada orang lain, Allah tidak akan bergeming sedikit pun untuk menghukumnya, karena Allah memiliki Maha Sabur. Nah, nanti itu akan dijanjikan setelah di hari akhir. Orang itu akan menerima apa yang menjadi perbuatan yang dia lakukan, karena dia akan memetik hasil dari perbuatannya sewaktu di dunia, dan Allah tidak akan menghukumnya di dunia karena itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Sabur, orang yang memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa. Nah, demikianlah para pemirsa Bangka Pos, mudah-mudahan apa yang menjadi kuliah singkat pada sore hari ini dapat mempertebal iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat rasa khusyuk kita dalam melaksanakan puasa Ramadan, dan mudah-mudahan saum kita, Ramadan kita pada hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.